4 ya. Di mana pendidik memfasilitasi pembelajaran yang efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan. Nah ini keimanan, ketakwaan. Nah ini berarti banyak kaitan dengan para guru agama nih. Bagaimana caranya guru memfasilitasi murid untuk menguatkan keimanannya dan ketakwaan kepada Yang Maha Esa untuk membentuk anak yang mulia meninggalkan pengabdian. Kira-kira Bapak ini pasti banyak pengalaman yang kita nanti semakin menggunakan keimanan ketakwaan dalam Yang Maha Esa. Bisa Pak ceritakan? Pertama untuk ya, yang pertama. Kemudian di sini kan sebelum sudah pertama selesai, kemudian ada murojaah. Murojaah. Oh ya. Jadi setiap kelas itu dari surat apa ya? Ada target. Oh, jadi targetnya setiap kelas setiap kelas. Targetnya. Kelas 1 target sampai segini. Kelas 2 sampai kelas 6, kira-kira kelas 6 sampai judul berapa? Jadi 30. Jadi 30 berapa surat yang dia harus hafal? 4 surat Minimal. Kemudian 4 surat karena harus hafal. Yang pendek-pendek apa yang banyak-banyak? Kalau kelas banyak itu juga enggak akan menjadi sebuah bahan bagi mereka. Ini hanya seperti apa alam mereka kalau di pengajian anak bisa ditambahkan. Selain itu, apalagi? Selain kegiatan baca belajar, Sholat duha, doa bersama, kemudian gerakan buang sampah itu jelas keimanan. itu ada videonya nggak? Sholat duhur Jadi video kegiatan baca itu terus doa bersama, doa bersama, nah ada semua. Jadi kami tidak hanya diwawancara, tidak ada pembuktiannya, ya. Semua ada itu bisa di-explore dari video kegiatan tersebut ya Pak. Kita lanjut ke indikator kedua. Guru masalah fasilitasi murid untuk menguatkan kecintaan terhadap sejarah ya. Budaya alam bisa kelihatan. Nah, kira-kira ini sejarah ini, terhadap sejarah kita. Kan kalau kata Bung Karno itu jangan lupa jas merah. Ya, jangan lupa sejarah kita. Kira-kira bagaimana cara Pak cerita dalam sejarah tersebut? Sejarah keagamaan maupun sejarah perjuangan bangsa. Pernah diajarkan nggak? tapi menguatkan sejarah setelah sampai di dalam berbicara itu ada menyanyikan sejarah atau lagu-lagu Oh, lagu kebangsaan ya. Mereka akan terbangun rasa patriotisme dengan mereka menyanyikan salah satu lagu bangsa. Nah, kalau bisa nanti itu videonya kita di kelas ada anak sedang sama-sama baik guru dan siswa menyanyikan lagu-lagu wajib nasional ya. Masih ada ya? Ada. Ada ya Pak? Apa Pak? Ya lagu-lagu anak sekarang nyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu wajib nasional. Ya silakan Pak, gimana? Kalau itu mempelajari bahasa Sunda Itu termasuk ragam budaya ini, kayak budaya ini. paling menyiapkan program pembelajaran bahasa Sunda pada Nah, misalkan dari sekolah ada penerapan hari ini pakai baju merah, ada Kamis, Pangsi plus Kamis Minda. Nah, tidak aja ada ya. Ya. Jadi pembelajaran pada waktu hari Kamis menggunakan
bapak-bapaknya pakai pangsi, ibu-ibunya pakai kebaya, anak juga sama, terus belajar juga. Terus Sunda, Bahasa Sunda Pak. bahasa Sunda, bahasa Sunda. Biasa. Itu paling rawas, ajar tuh bahasa Sunda. Jadi aja bagus tuh. Ya, kekayaan alam, kekayaan budaya. Pernah ada sekolah memperkenalkan kekayaan alam kita yang terdekat kemana dikenalkan? Sekolah Ngojai. Wah, favorit Pak. Favorit ya. Pada alam ya. Ke sawah. Sawah. Pernah dibawa anak ke sawah? Memperkenalkan sawah. Tiap hari anak-anak Lewat. Oh, dia coba nanti videonya ya di upload ya. Itu ya, ya. Ini anak sedang sekolah. Baca petualang. Baik, bagus juga. Jadi sekali-kali anak dibawa belajar di kelas ya, belajar komunikasi. Terus yang ketiga, indikator ketiga, guru memfasilitasi siswa mengembangkan pengetahuan serta kecintaan akan ilmu pengetahuan melalui pengalaman belajar, ya. Pengalaman belajar yang bermakna dan reflektif. Nah, di sini kaitannya dengan memfasilitasi dalam memberikan pengalaman kelas belajar. Kira-kira kalian belajar pengetahuan anak tersebut seperti bagaimana ya? Biasanya di kegiatan inti. Kegiatan awal juga bisa Pak. Saya. Ya, contohnya saya pas mau masuk kelas itu membawa SCK. SCK seperti apa tuh? SCK itu Pak, misalkan ST ada S-nya, kemudian saya cekek itu plastiknya. Saya bawa masuk kelas, saya minum. Murid kan otomatis bertanya Pak, adalah saya ingin tahu Pak kenapa minum. Nah saya kaitkan dengan pembelajaran yang akan disampaikan hari itu gitu Pak. Jadi misalkan tentang perubahan zat. Oh gitu. Ya. Ya anak langsung bertanya ya. Iya bertanya. Kan kalau cek itu kayak dia ceknya. Cekek semua. Ada saja si bapak sudah cekek segala macam. Kalau satu enggak ya? Belum nyampe sana. Nah, jadi anak belum bisa kita bawa dia ingin ke rasa cintaannya gimana ya? Anak kecil itu suka bertanya, apa ini? Kenapa ini? Kalau anak kecil seperti itu biasanya. Kalau dia menemukan hal yang baru pasti dia suka bertanya, menanyakan ini apa ini masih gitu. Agama sama ya pasti. Baik, kita lanjut ke indikator keempat di sini. Memfasilitasi untuk mengembangkan kemampuan nalar dan masalah kemudian efektif belajar mengenai berani bertanya berkarya. Nah ini kira-kira di pembelajaran yang seperti apa, Pak? Memfasilitasi kemampuan bernalar dalam membacakan masalah. Diskusi belajar seperti gimana gitu? Prosesnya biasanya seperti apa? Berkelompok terus selain bagi kelompok kira-kira nggak cukup kelompok Ya, gitu. sebelumnya kan ada penjelasan Biasanya di kelompok biasa ada apa tuh? ketua. Terus belajarnya apa lagi belajarnya? Sampai ujung-ujungnya mencari sendiri. udah kita gawean di kelompok kita udah Pak. Hah? Ya udah Pak. Ada hasilnya nggak? Dalam bentuk apa hasil biasanya? Presentasi. Presentasi ya. Ada lembar kerjanya nggak? Siapa yang membuat? Guru. Iya, format yang kosongnya gitu. Apakah dalam kerja kelompok identik dengan LKPD atau harus selalu dengan LKPD? Kira-kira pelajaran apa tuh yang
sering-sering kita menggunakan rencak komuk? Bahasa Indonesia? Matematika nggak? Ya. Agama? Oke kan? Kalau bahasa sebelumnya apa? Kalau dikelompokkan, hah? Nah kali. Tapi ujungnya kalau bahasa sering kelompok, Jadi dia bersemangat kelompok ini, apalagi yang mencari kakak yang belajar tentang kata-kata ibu Eko. Coba kata yang aktif. Saya bu, beres. Iya. Nah, anak sering bertanya nggak? Untuk masalah itu sering Pak. Kalau diskusi. Udah muncul ya? Kalau yang kelas berapa? Apakah dalam proyek kelompok itu anak tanya, Arium gini terus? Apakah ada kegiatan lain? Berbagi Juga. Kan di sini strategi pembelajaran yang mendorong murid berani bertanya, mau mencoba dan berkarya, gitu kan? Kata kuncinya. Nah, jadi di kala studi tersebut, bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa muncul? Ya di kerja kelompok boleh lah, tapi tidak di kerja kelompok juga. Enggak, misalkan di sini atau ini mendorong murid berani bertanya dan mau mencoba dan berkarya. Kan seperti apa yang dilaksanakan di kelas itu. Nah hal ini nanti harus muncul besok. Ya Bu ya. Apa masih itu tidak termasuk berkarya Pak? Misalkan kan Masuk juga. anak mempresentasikan, saya pilih bisa 5 orang, ini kan berani berbicara, oh ini dijadikan berubah. Terus yang tulisan bagus, silakan dari sekretaris. Nah, yang pintar berbicara biasanya saya suruh nanti ya saya pastikan hasil dari diskusi ini sampai jawabnya. Kelas 1 sudah bisa. Insya Allah Udah coba besok ya. sudah ada berani itu tadi. Ya kelas 4 gimana? Kelas 4 bisa? Belum. Ya mudah-mudahan besok kita lihat kira-kira sesuaikan dengan apa yang dibuatnya gitu kan. Oke. Sekarang di indikator 5 di sini mengatakan memfasilitasi pembelajaran yang mendorong murid melakukan refleksi keterhubungan pelajaran dengan kehidupan nyata ya. Ini konteksnya dengan kehidupan nyata. Kira-kira seperti apa gitu ya caranya untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kehidupan yang nyata. Biasanya ditanya pengalaman kalau misalkan hari ini contoh misalkan pelajaran tentang soal akibat itu kan bisa perbedaan kira-kira enggak mencatat punya pengalaman terkait dengan perbedaan dan lain sebagainya atau pernah di lingkungan pernah ada yang berbeda keyakinan gimana Jadi di agama dipakai perbandingan ya. enggak ditanya bisa pengalaman enggak terkait dengan misalkan atau misalkan ditanya anak di lingkungan kalian ada yang berbeda agama dengan kita gimana ceritakan Apa termasuk salah satu yang kemarin belajar Ibu Eko ada kata hujan. Saya tanya kalian tahu hujan? Terus ada anak yang sudah bertanya Bu hujan itu turunnya kami dia menjelaskan tapi aku suka hujan-hujanan enak apa enggak takut sakit enggak jadi sudah kali Jadi ibu dulu itu dialihkan ke dunia nyata ya. saya hanya satu saja ada anak juga itu aku handuk buat apa handuk itu gunanya sudah mandi saya pakai handuk ya sederhana. Salah satu kan ke hal yang sederhana ya, Iya. tapi mengarah ke tujuan yang kita inginkan ya. Kelas 4 berapa Pak? Kelas 4 tanya. sama dengan kampus. Kita lanjut ke ini kaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Kepala sekolah mengharapkan
ini dalam kaitan dengan penilaian kinerja biasa dilakukan kapan nih penilaian kinerja dari pasar terhadap kita? Ada ya? Bulan sekarang kita melakukan investasi. Jadi dilakukan yang di aplikasi PNM ya, dilaksanakan. Siapa yang menilainya? Kepala sekolah dengan Ada observasi. Kepala sekolah dengan pengawas ya. Observasi itu ada dua nih, ada bersama kepala sekolah pengawas juga. Pengawas. Nah hasilnya itu sekali patungan. Bisa biasanya dipakai bahan sebagai reaksi pada hari Selasa. transaksi yang sebagai bahan Ya. perbaikan juga. Jadi hasil dari sana dibawa ke redaksi ya. Dikasih tahu misalkan tapi bukan untuk melemahkan atau apa. Terasanya setiap hari Selasa refleksinya ada ya. Ada. Videonya ada nanti. Ya kita buatnya video. Hapus Pak. Kalau foto nggak bisa. Gak diakui. Kalau video kan harus dari awal sampai akhir. Kalau hanya Ya kegiatan yang menunjukkan aja itu bu. kirain misalnya bisa 5 menit, 2 menit. Pokoknya yang menunjukkan itu terjadi adanya refleksi. Ya. Apakah pernah sekolah atau prasekolah memfasilitasi kita untuk mengikuti PKB? Pengembangan masa pertanian? Sering apa yang diikuti selain workshop? Seminar apa lagi? Sekarang lagi booming tuh. Webinar sering ikuti. Apakah dari prasekolah ada penaruh kita? Terus ada waktu yang harus diluangkan? Apakah ada kelonggaran dari prasekolah? Atau jangan. Tapi misalkan kalau jumlahnya agendanya misalkan sekolah bisa di sini kan ada webinar sudah membahas. Kemudian yang kedua kan hasil dari webinar itu kan ada sertifikatnya. Sekarang ini ada yang beres. Tinggal kalau tidak kalau itu kemarin sertifikatnya bisa sebagai bahan modal untuk meningkat. Sekarang tinggal langsung masuk di aplikasi. Akan mengajukan ke pihak dinas. Langsung itu. Sebenarnya sekarang masih mudah. Saya sering mudah. Guru punya itu nggak dokumen-dokumen perencanaan ataupun dokumen pengembangan peserta itu dari bukti ya, sertifikat dan sebagainya. Ada ya. Dokumen itu ada yang dimuat dimasukkan. Iya, kalau ada bisa boleh semua. Itu sertifikat di scan dalam satu file. Kan banyak itu. Yang penting ada lah. Ya, indikator yang itu apa? Butir kelima. Butir kelima. Merasa indikator dia ya, indikator 4. Jadi indikator ke 3 dan
pelosok keluarga menghadirkan layanan belajar yang partisipatif, kan? Dan kooperatif untuk tercapai visi dan misi. Oke, ini berbicara visi dan misi. Kawan-kawan Bapak Ibu bisa dijelaskan rumusan dan visi misi di sini apakah kita dilintaskan atau itu langsung sudah jadi? Nah kalau gitu nanti saya minta dokumen visi misi penjelasan visi misi tersebut, terus perumusan itu kalau ada video pada waktu saat rapat ada nggak? Coba dicari lah, pasti di antara kalian pasti ada yang punya video rapat dan misalnya visi misi pasti ada. Yang penting Bapak Ibu kaitan visi misi pada saat itu dilibatkan, ya kan? Coba visi kita apa tuh visi tadi namanya apa? Akhlakul karimah, cerdas, pintar, dan berkarya. Berarti ada 4 indikator yang harus dicapai ya. Indikator itu berarti dirumuskan misi yang akan dilaksanakan kan. Tapi semua ini punya 4 indikator realisasinya. Ini bisa 1 indikator 1 tahun. Sekarang 1 tahun berapa? Dari mulai penyusunan visi tahun ketiga. Nah, tahun 1 keduanya udah dicapai seperti apa? Pencapaian visi tersebut. Jadi hanya jangan slogan saja. Tapi kalau 4 indikator berarti 4 tahun pas. Setahun indikator 1, tahun kedua indikator 2, tidak menangkapnya sendiri. Akhlakul karimah dan satu sekat kedua mandiri cerdas dan berkarya itu. Bukan itu kan? Yang mana di sini? Itu cerdas mandiri. Kan saya tadi lihat dari rangkaian yang disampaikan oleh kepala sekolah, saya kemang tuh. Ayat kelas kembang nih, ada kelas kembang kita itu sebagai target pencapaian visi yang ada di tahun ini. Kembang mana harus dicapai, berdasarkan kandung mana gitu kan? Nah itu maksudnya kemana? Apakah ke akhlakul karimah, apakah ke cerdas, apakah mana atau berkarya? Jadi kembang-kembang kita harus mengacu ke 4 indikator visi itu. Kalau yang kembangnya sebenarnya yang kita sebut kembang apa? Ya, ya sampai kembang-kembang itu tersami nyambung karena visi. Tapi sudah kayak 4 indikator kan? Ya, tahu itu bagus visi. Tinggal penerapannya kembang-kembang tadi harapkan. Oke, pokoknya harus oke lah. Tanya ke orang tua tadi itu jawabannya dia mempunyai harapan yang besar. Kenapa ada masalah ini? Nah kalau bisa dari pencapaian di sini ada program unggulan khusus di unggul unggulan dia khusus di unggul masanya bila mana kita berpotensi di tingkat yang lebih tinggi unggulan kita bisa sebagai bahan apa namanya kebanggaan bagi lain. Unggulan kita misalkan tentang apa tuh? Renang misalkan. Berarti anak minimal setengahnya anak bisa renang ya. Renangnya jangan gaya 1.
Ada kan anak tunggal di sana? Bulan. Hah? Jadi bulan tersebut bisa mencapai dan bisa menggapai sampai ke tingkat nasional kemarin. Sama kadang-kadang ada 5 atau 5 piala emas, medali emas tingkat nasional kan? OSN. Nah, bisa pakai unggulan. Ini banyak apa? Oh gitu. Oh gitu. Ada kan? Oh, tinggal dikembangkan. Jadi kita punya unggulan apa? Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Kita lanjut ya. Ini dia. Ada jalinan komunikasi antara sekolah dengan keluarga, sekolah. Ini rapat-rapat sering dilakukan. Tolong cari ada video ya video rapat sarang orang tua, rapat dulu sampai para sekolah. Mungkin itu zaman video. Tidak IG itu, di Facebook aja tuh, di YouTube aja tuh. Nah nanti itu aja Bapak Ibu, kalau punya IG, semua rapat dan sebagainya, kegiatan siswa di depan dan sebagainya, kegiatan siswa buka bersama, upload ke IG. Anak bakal membaca, wow, sesuatu. Hebat. Kan kita anak menjadi kelas apa? Apa kabar begini? Coba tinggal IG sekolah itu. Ya, yang tim IT ini siapa? Ada tim IT di sini? Ya, apa? Tim IT gampang kan kita membuat IG sekolah. Jadi semua kegiatan sekolah diekspor ke IG. Sekarang itu orang paling mudah membaca di Instagramnya. Kan ada namanya Instagram juga, Bapak Ibu ya Instagram. Ya, kalau boleh lebih banyak kan dapat fulus ya. Dari kegiatan sekolah, ulah kalah ke tukang di jalan, terus telolet, ya apa? Pakai video itu kan ya, di upload ke TikTok mas, upload ke Instagram mas, upload ke YouTube kan. Sebetulnya itu lagi cari celah. Pokoknya yang penting setiap kegiatan upload ya, ke sekolah. Menuju ngajar upload, menuju ulangan upload, menuju ikut kuisis upload. Dongeng ke, dongeng salah. Ya sebenarnya. Iya itu kan selama itu ya. Ya cari aja ya, misalkan mengenai awal anak apa ya? Kalau lagi menjelaskan dulu anak di kita dulu, kali kan pegangan kita pakai ini atau pakai itu, pakai tripod. Nah ini dia kemitraan dengan orang tua. Tadi orang tua katanya punya paguyuban. Siapa itu idenya? Dari siapa? Dari ibu? Dari siapa? Kepala sekolah ya? Yang menemukan ide dibentuk paguyuban orang tua. Tiap kelas apa keseluruhan? Tiap kelas. Tiap kelas ya. Masuk di paguyuban, masuk di WA group. Nah, grup orang tua. Ya, kalau grup paguyuban ada di Bapak Kepala. Ada Bapak sudah punya anak kelas. Ada ketuanya. Jadi Bapak itu hanya khusus ketua paguyuban. Kalau komite
Jadi kalau komite nggak masuk di paguyuban. Nggak. Nggak tahu dulu paguyuban itu Pak. Pasti masuk ya Pak ya? Apa? Ketua komite masuk di paguyuban? Berbeda Pak. Oh beda. Masalahnya gini, kalau awalnya kan ya alhamdulillah sih di Tenim itu lebih dulu membentuk paguyuban waktu itu. Jadi paguyuban kelas ada komite sekolah. Nah itu dulu ada setelah ketua paguyuban kelas ada ketua komite antar kelas. Dulu itu ya Bu Hajiwati gitu. Jadi ketua paguyuban 1 sampai 6 ada lagi yang menjembatani antara ketua paguyuban dengan komite sekolah, itu namanya komite antar kelas. Yang ini satu orang gitu, kami mah KM na ketua paguyuban gitu Pak. Nah, kalau menjembatani ayo mah orang yang mah lebet di komite dengan sekolah. Jadi beda ya antara komite dan paguyuban ya. Kalau paguyuban mengurus tentang kelas, Ya mau menggarap masalah pembelajaran terkait keluh kesah. pembelajaran. Sekarang mah penghubung ya. Nah, gitu kami gambar. Pan kampung orang buku penghubung, iya buku penghubung baca gitu kan. Emang ke WA group, Mohon. tiga terus tuh nara keren, atau WA group gitu kan. Paguyuban, ini ya di dia ditajuk kamu. Ya paguyuban. Malah udah ya paguyuban kan di atas Senayan Bogor Pak. Bagus lah, bisa dikembangkan ya ke. Tapi ini semua yang ada di kecamatan ini atau hanya di sekolah ini saja ada paguyuban? Awalnya di sini Pak, waktu itu ketika Pak pengawas datang di sini, apa itu paguyuban? Terus ada yang ngobrol lagi kepala sekolah lain, katanya di sana ada paguyuban, di sini juga mau dibentuk, katanya gitu. Ya akhirnya masyarakat juga sih alhamdulillah. Kalau misalnya itu paguyuban pedagang Pak. Ya sakit sana santan anu rada guyub Pak, paguyuban. Oh, bukan guyub, pedagang ya satu harga gitu kan. Oke, kita lanjut ke indikator 4 ya. Ini benar ya? Empat tuh sekolah melakukan kemitraan dengan pihak dalam rangka mendukung dengan layanan pendidikan. Nah ini dia. Kira-kira ya, ini boleh dijawab oleh guru, boleh dijawab dengan kepala sekolah ya. Ini kemitraan dengan pihak lain ya. Pihak lain artinya bukan dengan orang tua. Kira-kira kemitraan dengan pihak itu dengan siapa saja? Dengan puskesmas. Puskesmas sudah ada. Ada MOU-nya? MOU-nya ada. Ya ada. Ada. Nanti di dokumennya udah ada disiapkan di dalam PDF ya. Oh. Nah kira-kira kegiatan apa saja kalau dalam puskesmas? Iya, ada videonya. Ada. Ini video nantinya. Yang biasa itu ya. Selain dengan puskesmas dengan siapa lagi? Dan pihak lain? Tahun kemarin dengan tukang cukur ya Pak. Tukang cukur, ada videonya. Ada MOU-nya. MOU-nya ada. MOU itu kemarin itu dibuat, cuman dibuatnya oleh tukang cukur, tidak pasal seperti itu Pak, hanya ini lembaran. Yang penting ada MOU, ada tanda tangan pihak ke-1 dan pihak kedua dicap ditandatangani kalau ada tangan ada kata yang lainnya gitu kan. Nah biasanya kalau MOU itu pasti di atas materai. Kemarin sarpus kesulitan ya Pak. Budak karena ditawis. Nah kalau dengan puskesmas ada di atas materai nggak? MOU itu kan MOU itu soal perjanjian. Kita perjanjian, gitu kan. Kalau lebih kuat itu pakai materai. Karena melalui sama dokternya bertangan aja langsung. Nah kalau di dokumen nanti ditanggal aja Pak. Karena ada materai gitu ya. Boleh nggak apa-apa, yang penting itu penguatan ya, supaya kehabisan hukumnya kuat gitu ya.